Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian Minggu Advent ketiga saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan syukur dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Ya Yesus Dikau kurindukan. Marilah kita mengakui dosa. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan berfirman, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait 1-3, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 10, Tuhan membuka mata orang-orang yang buta, Tuhan menegakkan orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima anugerah dari Tuhan dengan kita menyanyikan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 392, kita nyanyikan bait 1, Ku Berbahagia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini,
Kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami datang, kami bersyukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini kepada Tuhan, berkatilah. Kami juga mohon Engkau menuntun di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita di dalam kami menjalani kehidupan saat ini. Dan Engkau menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami melalui firman yang kami dengar saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Advent 3 pada saat ini, mari sejenak kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan, di mana pada ibadah saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai 28, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, memelihara, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk firman Tuhan dalam ibadah Minggu Advent 3 saat ini memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Dari tema ini, apa yang penting sehingga Sang Terang kok harus diwartakan? Kenapa Sang Terang itu harus disaksikan? Apa kira-kira yang penting bagi manusia tentang Sang Terang itu? Karena Sang Terang itu adalah kabar baik, kabar penyelamatan,
Yesus datang sebagai sang terang yang membawa kabar baik, yaitu penyelamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Yohanes pasal yang pertama, di sini diceritakan bahwa Yohanes itu hanya sebagai pewarta sang terang, tapi dia bukan sang terang itu sendiri. Yohanes Pembaptis adalah perantara, medium yang menunjukkan sang terang yang sejati. Yohanes bukan sang terang, tetapi ia hadir di tengah kehidupan untuk menunjukkan bahwa sang terang abadi itu adalah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehadirannya di tengah kehidupan boleh dikatakan tepat waktu. Karena itu yang dinantikan oleh manusia di saat manusia membutuhkan tuntunan, membutuhkan terang. Karena manusia sedang ada di lorong kegelapan. Manusia membutuhkan sinar terang. Oleh sebab itu, perlu adanya pewarta yang mewartakan sang terang. Syaratnya tentunya sebagai pewarta sang terang, dia telah bertemu dengan sang terang itu sendiri, sehingga ia bisa menunjukkan sang terang itu. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan Yohanes konsisten. Ya, ia memang diutus untuk mewartakan sang terang, dan dia tidak mengakui kalau dia itu adalah sang terang. Sangat konsisten Yohanes di dalam ia menjadi pewarta sang terang. Ia memegang prinsip Yesus yang harus makin besar. Yesus yang harus makin dimuliakan. Bukan ia yang semakin besar. Yesus yang semakin besar, Yesus yang semakin dipermuliakan, sedangkan ia harus makin kecil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, godaan yang besar dalam kehidupan zaman sekarang ini adalah menjadi yang besar, menjadi terkenal, menjadi dihormati, dipuji banyak orang. Ini ada dalam kehidupan ini, dan ini menjadi godaan yang besar bagi setiap umat manusia, karena orang ingin besar,
Orang ingin terkenal, orang ingin dipuji, orang ingin dihormati. Ini tidak nampak di dalam kehidupan Yohanes sebagai sang pemberita yang hanya berfungsi sebagai media, sebagai perantara, supaya yang diberitakan yaitu sang terang itu menjadi jelas. Yohanes bukan sosok orang yang mabuk kuasa. Yohanes bukan sosok orang yang mabuk dihormati, orang yang mabuk dipuji. Tetapi sebagai sang pewarta yang ia terus nyatakan adalah sang terang yang akan datang di tengah kehidupan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya kehidupan Yohanes hanyalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi pewarta sang terang? Dan saat ini kita diingatkan dan diajak untuk menjadi pewarta sang terang dengan menemukan kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah godaan, orang menjadi ingin lebih besar, orang ingin dipuji, orang mabuk kuasa, orang mabuk dihormati. Tapi Yohanes Pembaptis tetap konsisten sebagai sang pewarta. Ia di dalam hidupnya tujuannya untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Sehingga ia mewartakan sang terang. Ketika ada orang yang mengatakan apakah engkau Mesias, engkau Nabi, Yohanes Pembaptis menjawab, aku adalah suara yang mengaung-ngaung di tengah padang gurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 sampai 28, kita juga menemukan karakter yang indah sebagai sang pewarta di dalam diri Yohanes. Karakter tidak menonjolkan diri sendiri. Di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28, di situ diceritakan ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Elia? Nabi yang akan datang? Bahkan ia mengatakan, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis menjawabnya, bukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Yohanes adalah sebuah karakter sebagai sang pewarta yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia tidak menonjolkan diri. Ia mengatakan dengan jujur,
Aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia, aku bukan Nabi yang akan datang. Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, para nabi yang juga dirindukan, pelayanannya di tengah umat yang sangat dikagumi, dihormati. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan jujur dia mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi. Yohanes tampil dengan kesederhanaannya. Ia tidak pernah menonjolkan diri. Dengan kerendahan hati Yohanes mengaku ia bukan Mesias, ia bukan nabi, ia bukan Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karakter tidak menonjolkan diri. Karakter yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai sang pewarta untuk menyaksikan sang terang adalah tidak menonjolkan diri, jujur. Oleh sebab itu, pada saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan kesaksian tentang sang terang. Kita menjadi pewarta, kita menjadi media yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah kehidupan ini, supaya orang percaya kepada sang terang. Di akhir firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Sebelum adanya HP, di mana di situ orang bisa Sherlock, ya, sehingga sangat mudah untuk menemukan dan mencari tempat yang diinginkan. Ini terjadi ketika belum ada HP, belum ada Google Map. Seorang pendeta yang sedang melakukan pelayanan di suatu kota yang dia asing, karena dia belum pernah ke kota itu. Lalu ia menginap di suatu hotel. Nah, ketika pagi dia harus melayani jemaat yang ada di daerah. Lalu ia berjalan menuju tempat di mana dia harus melakukan pelayanan. Dan dia melakukan pelayanan sampai sore hari. Nah, ketika selesai, waktu sudah sore, sudah gelap. Nah, sehingga ia kebingungan untuk kembali ke kota. Ia berjalan. Lalu setiap lorong ia coba masuki karena lorong-lorong hampir sama. Sampai lama dia mencari hotel yang menjadi tempat ia menginap. Hingga ia tiba di suatu lorong, lalu ada
papan tulisan jalan nama. Tapi tidak begitu jelas ia bisa membaca. Hingga ada sebuah mobil yang melewati lorong itu dan lampunya itu mengenai papan tadi. Sehingga pendeta ini menjadi tahu, oh ya ini jalan yang menuju ke hotel di mana saya menginap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti mobil yang datang tiba-tiba di tengah kebingungan pendeta tadi. Demikian juga dengan sang terang. Terang dibutuhkan ketika manusia mengalami kegelapan di dalam kehidupannya karena pekatnya dosa. Lalu Allah telah mengambil keputusan penting yang dilakukannya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Untuk menembus batas antara Allah sang terang dengan manusia yang hidup dalam kegelapan dan kebingungan, Allah berkenan menerangi manusia dengan sinarnya. Ini adalah pilihan cinta kasih yang telah Tuhan tunjukkan. Hal ini dibuktikan melalui inkarnasi Kristus sebagai sang terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Ketika sang pendeta dalam cerita tadi berada di lorong-lorong yang membingungkan, yang dibutuhkannya adalah sinar terang yang menerangi serta menunjukkan jalan. Mata batin yang bisa melihat bukan sekedar jalan tetapi juga menunjukkan mana jalan yang tepat, jalan yang benar, serta keputusan untuk bertindak. Mari kita saat ini bersama-sama untuk percaya kepada sang terang. Sehingga kehidupan kita senantiasa diterangi oleh sang terang. Sekalipun kehidupan dunia ini semakin lama semakin gelap. Karena sang terang kita tetap dapat melihat jalan. Yang itu adalah arah yang menuntun kepada kita ke keselamatan. Berjalan berarti tindakan. Tindakan nyata, melangkah bersama dengan sang terang, sehingga kita sampai pada tujuan. Mari kita juga sampaikan ini kepada siapapun, karena Tuhan menghendaki kita menjadi pewarta sang terang. Dan Tuhan mengajak, kalau kita menjadi pewarta sang terang, kita harus dulu bertemu dengan sang terang. Kalau kita ingin menjadi pewarta sang terang, kita juga dikehendaki untuk tidak menonjolkan diri. Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang semakin besar. Hidup kita adalah untuk mewartakan sang terang.
melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang akan kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, kembali kami datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang punya kuasa, sumber berkat, juga kehidupan kami yang abadi. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Secara khusus untuk Bapak Rohadi, anakmu Asel, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kiranya memberkati usaha yang dilakukannya, sehingga pengobatan yang berjalan, pulih berjalan dengan lancar. Dokter yang menangani, obat yang diberikan, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut karena usia, sehingga ia tidak bisa beraktivitas di setiap hari. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kesabaran. Tuhan juga mampukan untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Kiranya inilah yang membuat sekalipun saudara-saudara kami raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya. Bahkan ia mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami yang saat ini ada di tengah pandemi COVID-19, yang kami harus melakukan
dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan terbatas. Tuhan, kiranya Engkau memelihara raga kami, Engkau jaga raga kami, Engkau jauhkan raga kami dari virus corona. Dan Engkau perkenankan dan mampukan kami tetap dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami, baik di tengah rumah tangga, di dalam pelayanan di gereja, dalam pekerjaan, usaha, di dalam kami berstudi, sehingga semuanya boleh kami lakukan, kerjakan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk para tenaga ahli yang telah melakukan penelitian untuk dapat menemukan vaksin. Dan saat ini kami telah menerima kabar yang itu adalah berkat dari Tuhan. Adanya vaksin yang akan diberikan kepada warga negara Indonesia secara bertahap. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, sehingga pemberian vaksin boleh berjalan dengan lancar. Semua warga negara Indonesia boleh menerima vaksin sehingga raganya boleh terjaga, raganya boleh terbebas ketika virus corona itu ada di tengah kehidupan ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, sekalipun virus corona tetap ada di tengah kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gerejamu, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan yang dilakukan, sehingga melalui pelayanan yang terus berjalan, yang dilakukan oleh gereja-gerejamu, menjadikan iman jemaat Tuhan terpelihara dan terbangun, bahkan menjadikan kehidupan yang dijalani oleh umat Tuhan menjadi buah daripada iman, mewartakan sang terang, supaya percaya kepada sang terang, sehingga sekalipun saat ini harus masih hidup di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap, akan tetap dapat melihat jalan yang menuntun kepada keselamatan. Tuhan, kami juga mohon Engkau memelihara gereja-gerejamu dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga semua kebutuhan dari gereja-gerejamu tidak kekurangan, semuanya dapat tercukupi, bahkan keberadaan gerejamu dimanapun menjadi saluran berkat-Mu di tengah kehidupan ini bagi sesama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati dan menyertai pilkada yang telah berjalan di berbagai daerah di negara Indonesia ini, sehingga pilkada serentak tanggal 9 Desember kemarin semua telah berjalan dengan lancar. Semua itu karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami kepada Tuhan. Sertai dan berkati, mampukan senantiasa mendasarkan dari setiap apa yang ia lakukan, ia putuskan dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi kehidupan ini, termasuk kehidupan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang menjadi kebutuhan kami, yang kami tidak bisa matur semuanya karena keterbatasan pikiran kami.
Tapi kami percaya Tuhan tahu akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami yang adalah kehendak-Mu itu yang terbaik. Oleh sebab itu, semua kami menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Bila ada dosa kami mohon ampun. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahan-Mu. Persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami yang mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehingga ibadah saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu, Pendeta Immanuel Agus Purwadi. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami di dalam ibadah saat ini, kami juga mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan akan menerima dan Tuhan akan suci kuduskan persembahan ini, sehingga layak kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis bendara yang sudah Tuhan pilih, kiranya Tuhan beri roh kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan, apabila sebentar lagi ibadah ini akan selesai, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami juga mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami dengan membawa kabar sukacita.
Gedung gereja yang akan kami tinggalkan, kiranya Tuhan jauhkan dari mara bahaya, sehingga dapat kami pergunakan untuk beribadah di hari Minggu yang akan datang. Apabila di dalam kami berdoa terselip akan dosa, kami mohon ampun kepadamu. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah menunggu Dia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah menunggu Dia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati, berjaga dan berkarya di dunia dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.